Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 2010100031, jurusan Ahwalus Asia. Perkenalkan, nama saya Minadul Lubis, NIM 20101005 dari jurusan Ahwalus Asia. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Objek Kajian Ilmu Falak dan Tata Koordinat. Ya, dan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama yaitu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Objek kajian ilmu falak. Setiap disiplin ilmu pengetahuan harus memiliki objek material dan formal. Objek formal dan material menjadi syarat keilmuan untuk dapat disebut dengan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, setiap ilmu harus memiliki objek material. Objek formal termasuk ilmu falak. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran kajian atau penyelidikan atau suatu yang diteliti, baik suatu yang konkret atau yang abstrak. Sementara objek formal adalah cara pandang dan perspektif yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mempelajari atau mengkaji objek material. Objek formal inilah yang membedakan cabang ilmu yang satu dengan yang lain. Objek material suatu ilmu bisa sama, misalnya manusia, namun perspektif yang digunakan untuk mengkaji dan memahami manusia bisa berada, misalnya bisa psikologi, sosiologi, politik, ekonomi, maupun antropologi. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nuh ayat 15-16 yang artinya, tidakkah kau memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 lapis langit adalah lapisan atmosfer terbawah dan terpadat. Ciri-ciri lapisan troposfer adalah sebagai berikut. Ada pada lapisan ini terjadi berbagai fenomena cuaca seperti awan, hujan, angin, kilat, dan guntur, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua, pada lapisan ini terjadi penurunan suhu terhadap ketinggian. Setiap naik 1000 meter di permukaan laut, suhu turun kurang lebih 0,4 Celcius. Puncak dari troposfer disebut lapisan tropopause, yang lapisan peralihan antara troposfer dan stratosfer. Ketebalannya kurang lebih 2 km dengan suhu berkisaran antara 55 Celcius hingga 60 Celcius. Stratosfer. Ciri-ciri khusus pada lapisan stratosfer yang kini sebagai berikut. Terdapat lapisan isosthemal. B. Terdapat lapisan ozon, yaitu batasan lapisan troposfer dengan lapisan di atasnya. Mesosfer disebut lapisan stratosfer. Pada lapisan ini suhu akan meningkat dan turun kembali. Mesosfer. Lapisan mesosfer menjadi pelindung bumi dari kejatuhan meteor atau benda-benda luar angkasa lain. Meteor atau benda langit lain akan terbakar saat melewati lapisan ini, sehingga hanya tersisa sepihak kecil saat jatuh ke bumi. Pada mesosfer hanya sedikit energi matahari yang terserap, sehingga suhu turun sangat tajam seiring dengan ketinggian. Batas atas lapisan mesosfer dinamakan lapisan mesopaus. Beberapa hal yang terjadi pada lapisan ini adalah sebagai berikut. Dapat terlihat awan malam. Terdapat lapisan yaitu molekul gas yang mengalami inersial hingga terbentuk lapisan ozon dan elektron bebas. Lapisan ini dapat menghantar listrik dan memantulkan gelombang radio frekuensi rendah, gelombang panjang. Demosfer. Pada lapisan ini terjadi proses inversi suhu yang berkisaran akibat radiasi sinar X dan sinar ultra dari matahari. Lapisan termosfer sering disebut lapisan panas. Yang kedua, daerah ionisasi, yaitu lapisan E dan F. Lapisan E, lapisan Higgs yang terdiri atas nitrogen dan oksigen. Ionisasi pada lapisan ini disebut dengan sinar X. Lapisan E. Lapisan ini terkenal di antara dengan rata-rata 1000 mdv. Lapisan ini juga dikenal dengan istilah Kennelly dan Heifetz yang mempunyai sifat memantulkan radio.
Lapisan udara atom. Pada lapisan ini semua udara berbentuk atom dan memiliki ketinggian 400 sampai 800 km dengan suhu 1200 Celcius. Eksosfer merupakan batas terluar atmosfer yang membentuk dan menyatu dengan angkasa luar. Karena itu lapisan ini sering disebut dengan lapisan internal. Bulan, penyebutan kata bulan Arab yaitu qamar, sedangkan Inggris disebut dengan moon. Di dalam Al-Quran bulan ini disebutkan sebanyak 27 kali. Seperti yang telah diketahui bahwa bulan merupakan satelit dari bumi yang selalu mengikuti dan tidak pernah meninggalkannya, baik di saat bumi beroterias dan mengelilingi proses maupun waktu beredar mengelilingi matahari. Selama beredar, posisi bumi dan bulan terhadap matahari berubah-ubah. Perubahan ini dinamakan istilah fase bulan. Pada saat bulan menempati posisi pelingkar matahari, maka bagian yang menghadap ke bumi gelap tidak kelihatan. Fase ini disebut bulan baru. Tapi ketika posisi bumi ke bulan sama, di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 39 yang artinya dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat sehingga akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringatan awalnya. Selanjutnya yaitu tata koordinat. Pengertian koordinat. Koordinat adalah menentukan letak atau keberadaan sebuah benda. Contohnya untuk menentukan posisi kapal. Yang kedua itu koordinat muka bumi. Koordinat muka bumi adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek, baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta. Fungsi dari koordinat adalah menentukan letak atau keberadaan sebuah benda. Contohnya, untuk menentukan posisi kapal. Setelah diketahui koordinatnya, posisi pada peta bisa segera disebutkan dalam menentukan titik koordinat. Orang yang sangat dibantu dengan adanya garis lintang dan garis bujur, dua garis maya yang sangat berperan penting dalam pemetaan. Garis lintang adalah garis maya yang melingkari bumi, ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan ekuator atau garis khatulistiwa. Garis lintang terus melingkari bumi dari ekuator hingga ke bagian kutub utara dan kutub selatan bumi. Menurut penamaannya, kelompok garis yang berada di sebelah selatan ekuator disebut lintang selatan. Garis bujur adalah garis maya yang ditarik dari kutub utara hingga ke kutub selatan atau sebaliknya. Lintang tempat atau latitude. Lintang tempat atau lintang geografis atau urdul balad adalah jarak sepanjang meridian bumi dari garis khatulistiwa yang melewati suatu tempat. Nilai lintang tempat adalah 0 derajat sampai 90 derajat. Tempat-tempat di sebelah utara berada positif dan bertanda positif, dan yang di belahan selatan bertanda negatif. Bujur tempat atau tulul balad atau bujur geografis adalah jarak antara garis bujur yang melewati kota Greenwich, London, sampai garis bujur yang melewati suatu tempat. Dalam astronomi dilambangkan dengan lambda. Tempat yang di sebelah timur Greenwich disebut dengan bujur timur dan biasanya bertanda positif dengan angka koordinat 0 derajat sampai 180 derajat. Dan tempat yang di sebelah barat kota Greenwich disebut dengan bujur barat, biasanya bertanda negatif dengan angka koordinatnya yaitu 0 derajat sampai 180 derajat. Pengertian bola langit. Bagi kita yang awam perihal ilmu astronomi mungkin tidak begitu paham dengan bola langit. Memang, bola langit ini jarang dibahas terlebih di lingkungan sekolah sehingga menimbulkan banyak orang tidak begitu mengetahui perihal bola langit. Dalam ilmu astronomi dan ilmu navigasi, bola langit merupakan bola khayal yang mempunyai radius tidak terhingga yang tampak berotasi, konsentrik dan juga koaksial dengan bumi. Adapun fungsi bola langit yaitu yakni bola khayal, yang artinya yakni bola ini tidak benar-benar konkret keberadaannya. Bola langit merupakan sebuah alat bantu yang sangat penting di dunia astrometri. Bola langit ini sanggup dipakai secara geosentrik atau toposentrik. Geosentrik sendiri merupakan paham bahwa bumi sebagai pusat. Artinya apa? Artinya bahwa bola langit tersebut
berpusat pada pengambat khayal yang berada di sentra bumi serta pengaruh paralaks tidak diperhitungkan. Sifat-sifat bola langit yaitu adalah posisi bola langit ini misalnya miring, sejajar, tegak dan sebagainya. Yang adapun bagian dari bola langit yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkaran vertikal. Lingkaran vertikal adalah suatu lingkaran yang menghubungkan titik zenit dan titik nadir melalui horizon tegak lurus pada bidang horizon, sehingga setiap titik pada lingkaran horizon jaraknya 900 dan dapat dibuat terbatas. Yang kedua itu meridian. Dalam astronomi, meridian pengamat adalah sebuah lingkaran besar khayal pada bola langit yang melewati zenit dan titik utara atau selatan horizon. Lingkaran meridian atas adalah setengah lingkaran meridian yang ada di atas horizon, dan meridian bawah adalah setengah lingkaran meridian yang ada di bawah horizon. Dalam geografis, meridian adalah sebuah garis khayal pada permukaan bumi tempat kedudukan titik dengan bujur yang sama, menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga itu tinggi kutub. Tinggi kutub adalah jarak sudut dari kutub ke lingkaran horizon yang diukur melalui lingkaran meridian. Jumlah derajat bintang kutub dari horizon sama dengan jumlah derajat jarak antara tempat itu dari khatulistiwa, dan kalau jarak antara suatu tempat ke khatulistiwa merupakan tentang tempat. Yang kelima itu horizon. Koordinat horizon adalah suatu sistem lingkaran yang dibentuk untuk mengetahui arah azimut dan tinggi benda langit pada bola langit. Koordinat horizon terdiri dari azimut A sama dengan azimut benda langit dan H sama dengan tinggi benda langit. Kaidah dasar sistem koordinat horizon sebagai berikut. Yang pertama itu lingkaran dasar adalah lingkaran horizon, dan yang kedua itu koordinat adalah azimut A dan tinggi H. Peredaran matahari. Peredaran matahari adalah salah satu dasar unsur dalam ilmu falak. Posisi matahari sesungguhnya tidaklah selalu tetap. Artinya, lintasan tidaklah selalu berimpit dengan lingkaran khatulistiwa. Hanya pada sekitar tanggal 21 Maret dan tanggal 23 September saja matahari melintas di lingkaran khatulistiwa. Sudut waktu adalah sudut pada titik kutub langit yang terbentuk oleh perpotongan antara lingkaran meridian dengan lingkaran waktu yang melalui suatu objek atau benda langit tertentu di bola langit. Dikatakan sudut waktu karena bagi semua benda langit yang terletak pada lingkaran waktu yang sama maka berlaku ketentuan jarak waktu yang memisahkan benda-benda langit dengan kedudukannya ketika berada pada lingkaran waktu yang sama pada saat berkulminasi adalah sama. Deklinasi. Deklinasi adalah jarak suatu benda langit ke ekuator langit diukur melalui lingkaran waktu atau lingkaran deklinasi, atau dapat juga dikatakan deklinasi adalah sepotong busur lingkaran. Deklinasi yang diukur dari titik perpotongan suatu benda langit ke ekuator langit pada lingkaran deklinasi. Deklinasi dalam bahasa Inggris itu declination dengan simbol O adalah istilah astronomi yang dikaitkan dengan sistem koordinat ekuator. Deklinasi merupakan salah satu dari dua koordinat bola langit pada sistem koordinat ekuator. Adapun contoh dari deklinasi itu, yang pertama itu suatu objek pada ekuator langit mempunyai deklinasi 0 derajat. Suatu objek tepat di atas kutub utara mempunyai deklinasi lebih 90 derajat. Suatu objek tepat di atas kutub selatan mempunyai deklinasi kurang 90 derajat. Tanda pada deklinasi tetap ditulis sekalipun nilainya positif. Azimut. Busur pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik utara ke tanah ke arah timur.
Kadang-kadang diukur dari titik selatan ke arah barat. Azimut suatu benda langit adalah jarak sudut pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik utara ke arah timur atau searah jarum jam sampai ke perpotongan antara lingkaran horizon dengan lingkaran vertikal yang melalui benda langit tersebut. Tinggi kulminasi. Kulminasi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan bahwa pada saat itu suatu benda langit telah mencapai titik tertinggi dalam peredaran semu hariannya. Hal ini terjadi pada saat benda langit tersebut persis berada pada lingkaran meridian. Tinggi kulminasi suatu benda langit adalah ketinggian yang dicapai oleh suatu benda langit saat berkulminasi. Atau dengan kata lain, jarak busur pada lingkaran meridian diukur mulai dari titik utara atau dari titik selatan berada di sebelah selatan titik zenit sampai ke titik pusat benda langit yang sedang berkulminasi tersebut adalah sampai titik kulminasi benda langit tersebut. Yang terakhir itu busur siang. Busur yang ditunjukkan oleh lintasan matahari dalam peredaran semu hariannya mulai dari titik terbit sampai titik terbenam. Dalam Al-Quran biasanya disimbolkan dengan lakhait al-abiyat. Sedangkan dalam istilah falak biasa disebut qausu an-nahar dan dalam bahasa Inggris disebut Art of Daylight. Sementara itu dari titik terbit hingga titik kulminasi biasa disebut setengah bujur siang atau nisfu qausi an-nahar. Mungkin cukup demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami duluan minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya Nur Hasanah Siregar pamit undur diri. Saya Minali Lubis pamit undur diri. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.